Dijadwalkan akan berkunjung juga ke sejumlah kabupaten di NTT, di antaranya Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Sumba Barat. Janjannya itu loh, sebenarnya bahasa Indonesianya itu membedah kekurangan seseorang itu agak berat nek tak lakoni itu. Jadi mengkritik seseorang itu jane ya abot neng ati itu. Ya, tapi ya terus piye kalau nggak dikritik orang kan nggak bisa jadi punya pengingat itu. Tidak ada yang ngeleke, tidak ada yang warning. Tapi gandeng ini kritikan buat kepala negara menyangkut seorang presiden, menyangkut masa depan bangsa loh ini kalau presiden itu, karena dia punya wewenang untuk nyetir, nyopiri negara itu. Kalau nggak banyak yang ngeleke, banyak yang memberikan masukan, bisa belas-belasan ini negara ini. Makanya dengan berat hati memang Om Begawan tetap terus akan menyuarakan agar negara ini tetap tidak siksak gitu. Nah ini masalah buat anak cucu kita juga. Ya, Om Begawan mesti disclaimer. Ini bukan membenci pribadi Pak Mulyono loh. Bukan, Om Begawan tidak pernah membenci siapapun itu. Cuma tetap akan memberikan masukan, batasan, warning dan sebagainya itu. Belas nggak ada urusan soal pribadi dengan Pak Mulyono ini. Om Begawan tidak ada. Ini bukan soal buzzer, bayaran. Wah, aku rasudi dibayar. Mengkritik kok dibayar. Kaya aku wong tipis ya, dibayar. Kalau melihat sepak terjang Pak Mulyono di politik nasional, yang akhir-akhir ini nggak benar ini menurut Om Begawan. Menurut analisa saya itu nggak benar ini. Dari awal sampai 9 tahun itu kelihatannya ya lurus-lurus saja, tapi akhir dari jabatannya ketika dia memperjuangkan anaknya untuk bisa memposisikan sebagai pejabat, maka perjalanan politiknya terus siksak, belak-belok, menggok kanan, menggok kiri, ora lurus itu. Nah iya toh, ya ini harus dikritis kalau gitu. Dan dia kan mendapat gaji dari fasilitas negara, dari pajak rakyat. Dan ingat loh, pajak rakyat Indonesia untuk memenuhi pemenuhan anggaran negara 82% sendiri dari pajak itu. Saya heran, bukan dari hasil bumi, tambang dan sebagainya yang Indonesia itu umum, tambang emas, tambang minyak, batu bara, tapi mana itu hasilnya untuk mencukupi kebutuhan negara? Justru dari pajak ke 82% sendiri. Orang ngeri itu lah. Nah, kemarin itu ada peristiwa. Ya ini saya ngeritik untuk masalah kepala negara ini. Yang mungkin bagi sebagian orang bisa jadi biasa ya, tapi saya sebagai orang Jawa punya ilmu titen itu. Ilmu yang terjadi karena kebiasaan. Namun bagi wong Jawa ini tetenger atau tanda mengingat. Ini tenger itu titen atau orang tenger itu kayak wong pasrah itu, tak berdaya, atau tele-tele itu, bukan itu. Tenger itu tanda atau titen, niteni atau perlambang, atau bahasa kedokterannya itu gejala. Apa peristiwa yang kemarin terjadi sehingga Om Begawan menyimpulkan itu sebagai tanda, sebagai perlambang? Itu begini. Saat Pak Mulyono kunjungan ke NTT, itu meresmikan jalan petang hari. Udah, jalannya aja udah, namanya udah petang hari. Lah kok yang dilalah itu listrik di lokasi bisa jeglek. Kalau orang Jawa itu mengatakan oglangan, alias mati lampu, itu jadi gelap. Oh, podo dengan jalannya itu, jalan petang hari. Terus orang kembali normal segera itu. Wah, suwe. Berarti koyo betah matinya itu. Petang dedet. Nah, coba dinalar. Atau di logika saja lah.
Apa ya mungkin yang kayak gini bisa terjadi? Padahal itu kepala negara yang kunjungan meresmikan jalan petang hari, akhirnya petang beneran itu loh, gelap beneran. Bukankah dalam setiap kunjungan kepala negara, presiden, bukan hanya aliran listrik saja yang disiapkan dengan sungguh-sungguh, detail dan sebagainya. Cadangan untuk aliran daya juga harus disiapkan. Nah, PLN mati, dieselnya urip kan gitu. Lah akibatnya, di tengah kerumunan massa, kepala negara mesti gelap-gelapan, peteng-petengan itu. Lah peristiwa kemarin itu yang mau copot jantungnya ya jelas dua pihak ini. Yang ini pertama itu Komandan Paspampres dan Kepala Cabang PLN yang ngurusi listrik. Ngopo kok listriknya mati itu loh. Ada apa ini? Bila Komandan Paspampres deg-degan dengan keamanan kepala negaranya. Ya, karena dia mengamankan keselamatan kepala negara. Naik kepala cabang PLN deg-degan posisinya, iki aman ora, dipecat ora. Lah bila ada pihak yang membahayakan keselamatan kepala negara, piye coba? Itu karier Paspampres genah tamat. Nah sementara kalau mati listrik, hampir dipastikan ini posisi kepala PLN cabang Kupang diganti orang lain nih. Geser gitu. Cuma gara-gara listrik mati. Ya, padahal sing ora cetha anak buahnya bagian teknik penyiapan listrik itu. Nah, yang paling tenang ya Pak Mulyono. Oh, tenang loh, dia sudah dikawal loh. Bahwa ada ancaman keamanan atau listrik tetap tidak nyala, orang masalah. Jabatan sebagai presiden ya juga wis arep berakhir. Tinggal 16 hari lagi. Nah, ini Begawan membahas ini. Tidak membahas hal yang lain, melainkan mempertanyakan. Bagaimana mungkin yang beginian bisa dialami oleh Pak Mulyono sebagai kepala negara? Padahal Pak Mulyono itu kebiasaan belusukan, menyapa warga secara langsung. Kan sudah puluhan ribu dilakukan itu. Di berbagai wilayah, di banyak tempat juga macam-macam waktunya. Bisa siang, pagi, hari, malam, bahkan subuh. Pernah belusukan itu, pakai sarung juga pernah itu. Juga macam-macam waktunya. Lah aparat di tingkat bawah sudah terbiasa dengan aktivitas kepala negara ini, Pak Mulyono ini. Kalau toh pun mati lampu atau padam, aliran listrik cadangan pasti segera disalurkan loh, kalau itu memang benar-benar dipersiapkan. Kan ada diesel. Ya, diesel itu apa untuk cadangan kalau PLN mati loh. Biar kembali terang benderang. Lokasi aktivitas kepala negara biar biak orang peteng-petengan. Lah kenapa kemarin di NTT tidak? Orang nyiapke cadangan berupa diesel atau genset dan sebagainya. Orang disiapin kenapa? Nah, faktanya juga enggak segera biar petengnya suwe. Lah apa problemnya? Masa PLN mengatasi hal begituan tidak mampu? PLN itu BUMN yang hebat loh. Ngurusi listrik padam ora iso. Di depan kepala negara loh ini, bahaya lah. Menurut informasi yang tak baca, Begawan baca itu, ada seorang warga itu bilang, di sini tuh tidak biasanya loh listrik padam loh. Biasanya orang padam tiba-tiba mati ini. Di daerah itu wes ada aliran sudah lama nggak pernah padam dan jarang mati listrik. Kalau mati listrik itu karena ada perbaikan, ada jaringan baru itu baru dimatikan, disengaja matinya itu, bukan mati ujuk-ujuk gitu. Makanya ini jelas menimbulkan keanehan. Nah, aku wong Jawa loh, mesti tak gotak-gatik gatro. Jangan berpikir ini sabotase, nggak ada siapa yang berani. Apalagi terjadi di Kupang, di daerah yang masuk kategori daerah belum begitu maju. Tensi politik di Kupang juga tidak tinggi sekali, bukan seperti di Jawa. Pendukung presiden dari dulu juga banyak di sana di NTT itu. Siapa maunya sabotase acara RI 1 Ora wahani itu. Lagian mau main sabotase risikonya gede banget. Bisa kelipuk. Ini yang bisa Begawan sampaikan sebagai tetenger ilmu titen, tanda perlambang sinyal tentang Pak Mulyono itu sendiri. Lalu Begawan tidak mencoba menghubung-hubungkan dengan musyrik. Bukan. Tidak mengkait-kaitkan. Tapi kan ini agak nggak masuk akal gitu loh. Nggak nalar itu loh. Bila alam atau Tuhan hanya punya kehendak, kita manusia bisa apa? Kalau Tuhan sudah, itu manusia ya cuma pasrah.
Ya mau pasrah, mau apa? Mau berperang, mau protes sama Tuhan itu. Wah, malah tekake dewanya mau jepati lah, hilang. Nah ini malah semacam peringatan, warning, welingan kalau bahasa Jawanya itu. Manusia itu pada dasarnya lemah, Bung. Orang duwe daya apa-apa. Hanya sebutir pasir kecil di seluas pantai. Bahwa punya kekuasaan segede apapun, sekuat apapun, lah mau aliran setrum dipedot wae wis gak iso apa-apa. Dan ujuk-ujuk tiba-tiba padam wis ora iso apa-apa. Ini juga memberi pembelajaran buat kita semua termasuk begawan. Pada dasarnya manusia itu makhluk lemah kok. Jadi ora usah aneh-aneh. Jangan merasa kuat, bisa ngatur orang, apalagi nerjang aturan negara. Tidak bisa. Ini kayak semacam warning buat Pak Mulyono untuk tak lagi bermain-main dengan jabatannya. Amanah loh ini, amanah rakyat untuk menjadi kepala negara, untuk ngatur bangsa ini. Ini malah belasan-belasan karu-karuan. Dan tidak mencoba memaksakan untuk anak-anaknya kuat secara politik. Indonesia bukan kerajaan. Bukan dinasti yang harus turun-temurun gitu loh. Indonesia itu bukan sebuah kerajaan dinasti yang harus dipaksakan. Yang kekuasaannya bisa diteruskan secara turun-temurun. Termasuk pula ini. Lambok bila bicara ke wartawan atau rakyat, orang perlu nutup-nutupi, ora sah kamuflase. Seorang duwe dosa blas. Nah kita tahu loh, nek apa ya, perkataannya itu banci ladan, lunyu ya ono lumute. Ya pasti akan dapat pembalasan. Apa yang dia tanam akan dia tunai, apa yang dia tabur akan dia tunai. Menebar angin akan mendapatkan badai. Tuhan menciptakan dunia dan seisinya itu seimbang loh, balancing. Bila kita sebagai manusia penghuni bumi ini tidak bijaksana, ya bakal ada resikonya yang kita terima. Apalagi ngurus negara loh ini. Ini bagian dari amanah rakyat. Menyangkut hajat hidup ratusan juta jiwa, 280.000 jiwa ini. Itu gak bisa sembarangan. Oh, 1.000 juta deh. 1.000 siti ini juta nih. Lah kasih tahu tuh putra-putra dari Pak Jokowi. Jabatannya tinggal menghitung hari loh Pak Jokowi itu. Persis kayak lagu Krisdayanti itu hanya menghitung hari. Lah matinya listrik waktu acara di Kupang. Kayak semacam dia itu masih merasa berkuasa atas banyak hal. Padahal jelang akhir pemimpinannya itu sudah mulai direlakan satu persatu. Apa yang dulu bisa dilakukan sebagai presiden dan saat tidak jadi presiden harus disiapkan. Begawan paham. Ketika Pak Mulyono pindah ke IKN sana, itu disebabkan rumah dinas di Istana Bogor kudu mulai dikosongkan, mau ditempati Pak Prabowo. Nah, ini orang dang-dang dikosongkan, nanti malah wah, usak loh tuh. Istana Bogor kudu mulai dikosongkan. Nah, semua barang diangkut balik ke rumah, ke Solo tuh. Nah, biar wartawan nggak nyorot banyak truk masuk ke Istana Bogor, makanya Presiden tinggal di IKN buat sementara waktu lah. Sama Enggar-Enggar Penggalih, tahu Enggar-Enggar Penggalih, menenangkan hati. Ya moga-moga di sana wirid lah, mendoakan bangsa dan negara ini termasuk anak-anak cucunya. Nah, buat Mas C, Gibran sama Kaisang ini cerminan dari bapak kalian ya. Lihat, seorang kepala negara mau hanya urusan listrik loh iki. Ora ono sing iso ngantisipasi. Ini listrik tak padam pet, itu ada bingung kok. Ora ono sing iso mengupayakan itu. Lah bapak sendiri itu gak iso jamin acara berjalan lancar atau tidak. Bisa ketemu warga dalam kondisi terang. Nyatanya gelap-gelap atau nyatanya genap petengan ngono. Ini kan pertanda tuh. Panjenengan tidak bisa mengandalkan bapak panjenengan, apalagi anak buahnya. Dia sendiri berharap gak petengan, janjane, apalagi urusan yang lain.
Mari kita dewasa, bijaksana dalam menentukan arah hidup ini. Nanti setelah 20 Oktober atau 17-16 hari kemudian, semua yang kalian kendalikan itu jadi urusan kalian sendiri-sendiri. Jangan dikira masih ada Pak Prabowo yang siap membantu. Wah, urusannya dewe Pak Prabowo itu. Wis ngurus partai, ngurus negara, ngurus menterine, ngurus tetek bengek, banyak, ora mungkin mikir yang lain. Lupakanlah saja harapan-harapan itu. Sejak 20 Oktober, Pak Prabowo adalah Presiden Indonesia, bukan lagi Menteri Pertahanan, apalagi pembantunya Pak Jokowi, belas ora wisan. Lah ning acara Hari Kesaktian Pancasila sama pelantikan DPR saja, itu ketok tuh. Pak Prabowo lebih suka mengakrabkan diri berbincang intens sama Mbak Puan daripada nemenin Pak Mulyono gitu. Sudah agak beda ini menurut kacamata Begawan. Kok wis malih saya kira. Lah mungkin ya semacam ngasih pesan ini kepada kita, kepada rakyat, kepada publik. Waktumu segera berakhir dan aku bukan anak buahmu lagi. Mau apa kalau sudah begitu? Ya wis melaku dewi-dewi saja. Mungkin pesannya begitu. Itu ya pesan dari Begawan. Semoga menjadi cerminan supaya masyarakat paham untuk perkembangan politik di Indonesia ini. Salam Begawan, salam ngompol. Dadah.